U to the young to the ooh, dong to the good to the rummy. Ha! Dalam sebuah mimpi berisi kenangan masa lalu, Aoi kecil bertemu dengan seorang anak yang membantunya memperbaiki kasetnya yang rusak. Di tahun terakhir kuliahnya itu, Aoi memiliki sebuah band kecil bersama teman-temannya. Naoya sebagai pemain bass, Tatsuya bermain drum, dan Riku sebagai pemain gitar. Juga Rina sebagai manajer yang mengurus panggung untuk mereka. Meski akan keluar negeri seusai kuliah, Aoi masih terlihat tak bisa hidup mandiri dan hal itu membuat sang ibu marah melihat kamar Aoi yang sangat berantakan. Hari-hari selalu ia habiskan bersama teman-temannya guna mempersiapkan festival yang akan datang. Tiba-tiba saluran air rusak dan membuat mereka basah kuyup. Suatu hari, Aoi melihat Riku bertemu dengan seorang wanita dan hal itu seketika membuatnya cemburu. Naoya lalu mendatangi Riku dan dengan berani mengatakan bahwa ia akan mengungkapkan perasaannya pada Aoi. Bertepat pada acara makan bersama, Naoya akhirnya memberanikan diri untuk mengungkapkan perasaannya di tengah teman-temannya. Namun perasaannya berbuah kecewa karena Aoi tak pernah memiliki perasaan padanya dan hanya mendiamkannya. Di sisi lain, Riku mendapat nasihat dari pamannya untuk tidak mengabaikan seorang wanita yang tulus mencintainya, karena kelak bisa saja wanita itu pergi selamanya. Sampailah di hari festival yang juga merupakan hari ulang tahun Aoi, namun Aoi dan teman-temannya terlihat sedih dengan sosok Rina yang tak kunjung datang. Tatsuya akhirnya buka bicara dan mengatakan bahwa selama ini Rina sangat menyukai Naoya. Hal itu akhirnya membuat Aoi tersadar atas luka sahabatnya selama ini. Juga membuat Aoi dilema, lalu membuat penampilannya di saat itu menjadi sangat mengecewakan. Aoi hanya bisa meminta maaf pada rekan-rekannya, lalu beralih pergi sembari menghapus air mata. Aoi mencoba mengambil surat yang terjatuh, yang justru membuatnya harus mengalami kecelakaan di detik itu. Merasa sangat aneh dengan kondisinya, Aoi justru terbangun kembali di kelasnya, persis seperti minggu lalu dengan dosen yang tepat di sampingnya. Memainkan band bersama, juga sang ibu yang memarahinya tersebab kamarnya yang berantakan. Semua menjadi semakin jelas ketika saluran air rusak dan membuat teman-temannya basah kuyup. Riku yang terkejut dengan Aoi yang seakan tahu bahwa air akan meledak, menanyakan semua itu padanya. Dan dengan polos, Aoi mengatakan bahwa ia sudah pernah melewati hari itu sebelumnya. Mendengar itu, Riku hanya membalas dengan tawa. Melihat Aoi yang murung dengan semua itu, akhirnya membuat Riku menenangkan Aoi dan mengatakan bahwa Aoi tidak akan mati. Riku juga mengungkapkan suatu rahasia tentang perjalanan waktu. Ternyata, Riku memiliki piringan hitam warisan keluarga yang bisa membuatnya memutar waktu. Meski sempat tak percaya, Aoi tiba-tiba terkejut ketika mereka mencobanya bersama dan kembali mengantarnya ke masa lalu. Tepat saat ia tertidur di kelasnya dan Aoi langsung berlari mencari Riku. Ia lalu meminta Riku untuk menjelaskan semuanya. Riku menceritakan bahwa ia telah memutar waktu sejak pertama kali ia bertemu Aoi. Ia juga memutar waktu di saat kecil agar bisa bermain gitar. Di saat sekolah pun, Riku selalu memutar waktu agar terlihat sempurna di mata Aoi. Riku juga memutar waktu ketika coklat ulang tahun Aoi yang bisa diputar musik justru langsung dimakan oleh Aoi. Semua itu akhirnya mengungkapkan perasaan Riku pada Aoi selama ini bahwa ia sangat mencintai Aoi. Setelah saling mengungkapkan perasaan, mereka memutuskan untuk memutar waktu ke musim panas di masa lalu menikmati hari-hari dengan penuh cinta. 내 하루가 너무 쉽게
Sampailah pada hari festival, penampilan Aoi kali ini berbeda dari sebelumnya. Ia tampil dengan penuh pesona dan para penonton bersorak bahagia. Di saat merayakan penampilan mereka, Riku terkejut ketika melihat Aoi yang sudah pergi. Ia lalu mencoba menyusul Aoi, akan tetapi takdir yang sangat ditakutkannya kembali terjadi, di mana Aoi tetap mengalami kecelakaan dan meninggal dunia. Akhirnya, Riku memilih untuk kembali memutar waktu dan ia berlari pada Aoi lalu memeluknya. Setelah itu, Aoi melihat Riku kembali bertemu dengan wanita yang dulu ia lihat dan hal itu membuat Aoi memberanikan diri untuk menemuinya. Ternyata, wanita itu berasal dari jurusan fisika dan selalu didatangi Riku untuk ditanyai tentang konsep ruang dan waktu. Aoi juga melihat catatan Riku yang penuh dengan coretannya yang tertulis tentang banyak hal yang telah dilakukan Riku untuk bisa menyelamatkan Aoi. Ia selalu mencoba mengubah potongan takdir seperti menciptakan lagu, tidak datang pada saat latihan, bahkan mengurung Aoi di kamarnya. Namun sekeras apapun ia mencoba, pada tanggal 31 Juli, Aoi yang ia cintai pergi dari dunia. Di sisi lain, Aoi telah menyadari semuanya dan meminta Riku untuk berhenti. Ia tak ingin Riku terluka setiap memutar waktu dan selalu melihat orang yang dicintainya meninggal dunia. Aoi lalu mengambil piringan itu, lalu memecahkannya. Aoi lalu mengatakan bahwa jika ia harus mati suatu hari nanti, ia sudah cukup bahagia dengan Riku yang kini telah mencintainya. Namun Riku yang tak mampu memikirkan hidup tanpa Aoi tak menyerah sampai di situ. Ia mencoba memperbaiki piringan dengan segala cara. Akhirnya, sang paman buka bicara lalu mengatakan bahwa sebanyak apapun ia memutar waktu, Aoi tetap tidak akan bisa diselamatkan. Karena dahulu, sang paman pernah dalam posisi Riku dan ia tetap tak bisa menyelamatkan wanita yang dicintainya. Sang paman meminta Riku untuk mengukir kenangan dengan Aoi daripada sibuk memperbaiki piringan yang sudah tidak ada harapan. Akhirnya, di hari festival itu, Riku dengan tulus mengatakan bahwa ia ingin hidup di sisi Aoi selamanya. Hal itu membuat Aoi sangat tersentuh dan mereka pergi menuju festival dengan bahagia. Sebelum tampil, Aoi juga mengatakan pada Rina untuk segera mengungkapkan perasaannya pada Naoya. Dan setelah itu, Aoi bersama teman-temannya menampilkan penampilan terbaik yang pernah mereka persembahkan. Film ditutup dengan Aoi yang akhirnya tetap menemui takdirnya, meninggalkan keluarga, Riku, juga teman-temannya yang berharga. Aoi juga menitipkan sebuah kaset pada Riku yang berpesan agar Riku tetap kuat dan tetap berbahagia dalam hidup. Rekaman itu ditutup dengan lagu terakhir dari Aoi yang ia persiapkan untuk satu-satunya kekasih dalam hidupnya.